Baik, Pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam Manage Your Mind dan narasumber kita, Biku Jayamido. Baik, dan teman kita, teman bincang kita ada Mas Buyung dan Mbak Yunis. Mbak Yunis rupanya sudah pengen tanya-tanya ini, ingin tanya-tanya sama Bante. Mau nggak Mbak Yunis ditanyakan? Gini Bante ya, saya ini cuma merasakan aja dari zaman dulu waktu saya masih kecil tuh, saya merasakan itu toleransi dan rasa kesatuan itu lebih kental gitu, lebih kuat dibandingkan sekarang itu. Lebih guyup gitu ya orang-orangnya ya. Iya. Di kampung-kampung. Terus sekarang ini kok semakin luntur gitu kan? Iya, dimanapun luntur itu ada. Karena beda zaman, beda rasa. Nah, intoleransi memang di dalam statistik bangsa Indonesia ini dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Intoleransi itu memang meningkat sekali. Intoleransi meningkat. Kemungkinan besar juga disebabkan karena masyarakat itu terlalu dicekoi. Anda itu beda dengan saya. Justru melalui agama ini yang membuat perbedaan. Kadangkala dari melalui agama itu. Begitu kelihatannya, mungkin agamanya sama. Begitu pahamnya beda, mulai dia menarik garis. Anda itu beda. Nah, beda ini seringkali disikapi dengan sikap intoleran. Kalau saya dengan Anda pasti beda. Roknya aja beda, rok saya beda. Warnanya juga berbeda. Jadi nggak enak. Tapi saya menghargai. Ya. Karena ada wanita. Kalau saya pakai seperti itu, aku kidan. Tapi kita menghargai beliau pakai begini. Yang satu pakai sarung, yang satu pakai jubahnya bentuknya beda. Kalau kita menghargai, ya itu barulah kita merasa Anda tetap sahabat saya. Meskipun ada perbedaan, Anda tetap sahabat saya, tetangga saya. Meskipun kita beda agama, beda paham, beda suku. Nah, menghargai ini yang seringkali luntur karena apa? Aku lebih daripada kau. Aku lebih benar daripada kau. Aku lebih sah daripada kau. Itu. Nah, ini seringkali membuat padu. Sedangkan ajaran leluhur kita sing podo rukun ojo padu. Padu jangan, padu do. Ya. Tetapi padu ya, dipadukan ya. Dipadukan, merah putih beda. Tapi kalau dipadukan, itu adalah serba keindahan. Jadi memadukan, manage your mind itu, memadukan segala macam perbedaan itu adalah suatu rahmat yang menjadikan keindahan. Kalau tidak, itu menjadi acak-acakan. Bahayanya di situ, Mas. Jadi memadukan, kita mau ini seperti ini. Juga demikian. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang ulama Islam di Makassar. Nah, beliau orangnya sangat sederhana, pakai sarung. Dengan saya itu kelihatan kok simpati. Kemudian saya deketin beliau, kita duduk berdua. Kemudian dilihat di situ. Terus beliau ternyata apa? Orang Madura. Orang Madura gitu. Baru saya ngatakan, Pak, saya kebetulan juga turunan Madura. Bapak saya Madura. Tapi saya lahir banyak di Jawa. Oh iya, enggak. Tapi saya beragama Buddha. Apa jawabnya? Bilang, enggak apa-apa. Berbeda-beda itu baik. Kemudian beliau mengatakan apa? Lihat itu, backdropnya di panggung. Kalau itu cat hijau semua, dasarnya hijau, hurufnya hijau, tanggalnya hijau, nggak bisa dibaca, dibilang gitu. Coba itu lihat deh tuh, ada warnanya, ada backdropnya hijau, tulisannya kuning, ada merahnya, itu keindahan. Jadi perbedaan itu, toleransi itu di situ. Nah, seringkali orang fanatik, jadi semua dicat kuning, abang hijau. Waduh, fanatisme ini yang kadang-kadang. Jadi secara pandang, mindsetnya itu yang berbeda. Bahwa satu itu adalah paling baik tadi. Kalau berbeda, itu jelek. Nah, ini yang salah. Nah, kita harus bisa memadukan dengan cantiknya bermacam-macam warna-warna agama, warna suku. Di dalam organisasi pendidikan yang saya ikuti sudah 30 tahun di Jakarta juga,
Di dalam yayasan itu, nomor satu, harus ada bermacam-macam suku. Kedua, macam-macam agama. Tetapi kita mempunyai satu tujuan, yaitu apa? Mengembangkan yayasan pendidikan ini yang profesional, berbudi luhur, profesional luhur, dan mempunyai cita-cita kebangsaan. Dan itu ada orang-orang macam, misalnya TB Sumatupang, Batak Kristen. Ya. Kemudian ada Fransida, NTT Katolik. Ya. Kemudian ada, kebetulan dua-duanya pahlawan nasional. Kedua satu lagi Islam juga, namanya Syafruddin Prawira Negara. Itu dari Banten, Islam. Saya juga Buddha ada di situ. Anak Agung Gede Agung itu ada di Hindu. Kita semua adalah satu dan bisa guyub rukun membangun persatuan untuk apa? Kebahagiaan bersama. Dan saya banyak belajar. Kemudian saya sangat bangga dengan tokoh-tokoh pahlawan nasional itu. Jadi membangun kesadaran kolektif itu untuk bisa seperti itu gimana, Bante? Ya itu memang pengaruh pendidikan nomor satu. Pengaruh pendidikan. Pendidikan jangan mengkotak-kotakkan agama. Pendidikan mengkotak-kotakkan. Betul. Di Singapura sendiri. Zaman dulu kita nggak pernah mengkotak-kotakkan agama. Betul. Di Singapura sendiri pelajaran agama sudah dihapuskan, Bante. Setelah 5 tahun dicoba, ternyata hanya menimbulkan perpecahan di sana. Ya betul. Kalau sekarang, apakah pelajaran agama masih perlu? Saya kira tetap di KTP perlu. itu apa perlu? Saya kira tetap perlu. Namun cara materi yang diajarkan maupun teknik pengajaran tidak menimbulkan fanatisme. Tapi harus menimbulkan toleransi dan budi pekerti. Orang yang beragama belum tentu perilakunya memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi lingkungan kalau dia terlalu fanatik, menganggap dirinya yang paling benar. Karena Jadi agama, jadi harus diimbangi. Ya. Jadi agama itu yang diajarkan bukan kulitnya, tetapi lebih banyak kepada intinya, the essential. Kalau kemarin kan pelajaran agama adalah yang terbaik dan terbenar adalah agamaku. Kamu masuk agamaku akan masuk ke surga, kan gitu kan propagandanya, jualannya. Ini kita ngomong seperti itu loh, Bante. Memang faktanya begitu. Semua agama juga begitu. Iya kan? Orang jual kecap juga sama. Sama marketing. Agama Buddha juga begitu. Tapi ini memang universal law, hukum universal. Kalau Anda menjalankan jalan ini, maka konsekuensinya memang surga. Cuman ada yang satu sangat menjamin sama sekali, yang satu ya dalam pengertian satu tidak menjamin sama sekali. Itu akan agama konsekuensi. Seperti agama Buddha itu agama konsekuensi. Kalau kamu menjalankan ini, pasti konsekuensinya itu. Namun kalau menjalankan ini ke sana, tapi tidak ada paksaan. Karena itu di dalam agama Islam juga tidak ada paksaan dalam agama sebenarnya. Tidak ada lah. Tetapi dalam prakteknya memang kadang-kadang manusia itu penuh dengan fanatisme. Jadi toleransi itu ada dua macam. Ya, itu dia. Yang satu adalah toleransi pasif, satu toleransi aktif. Toleransi pasif itu adalah saya mempunyai staf orang Islam, orang Betawi, sholat. Itu kalau sudah jamnya, waktunya sholat, stop dulu sholat. Ini sajadahnya, ini arahnya ke sana. Kita dorong dia untuk menjalankan aturan-aturan agamanya. Kita toleran, tidak merasa rikuh. Di rumah saya sudah ada sajadah dan sebagainya. Pada waktu saya masih belum jadi biku, ini ceritanya, masih menjadi profesional. Ini adalah toleran. Jadi apapun juga, yang satu makan daging, satu tidak makan daging, silahkan. Satu puasa, yang satu makan, yang mana mesti menghormati dulu. Yang puasa menghormati yang tidak puasa, atau yang tidak puasa menghormati. Dua-duanya saling menghormati. Iya dong. Itu saling. Kemudian adalah kalau toleransi aktif adalah itu seperti juga terjadi pada waktu zaman dulu. Jadi kalau ada masjid yang sedang dibangun, orang Kristen pun bangun. Waktu itu, waktu sekarang mungkin nilainya, value-nya beda. Kalau gerejanya mau dibangun, orang sekampungnya juga menyediakan. Tapi sekarang pun sudah bisa juga toleransi aktif terjadi. Misalnya waktu Natal, ya Ansor itu juga menjaga masjid, gereja-gereja dan sebagainya dari tindakan orang-orang yang tak terpuji. Itu adalah toleransi aktif.
Jadi membantu orang lain secara aktif, tidak pasif. Nah, itu bisa mengakibatkan ya kerukunan harmonis. Dan memang kan saya katakan pengajaran saat ini baik melalui televisi, melalui radio, melalui pengajaran di sekolah, memang intoleransi ini, misalnya satu contoh televisi, kalau seseorang pindah agama dari A ke B, wah, Ya. apa enggak merasa itu juga menyakiti dari agama yang lama? Ya, yang gitu tuh ya, toleransi itu yang tidak Jadi ini dipikirkan ya. orang televisi pun juga harus ikut menjaga dan Betul. membangun toleransi aktif, menjaga perasaan agama lain. Iya. Jadi kalau orang pindah ke agama lain itu urusannya dia. Pribadi. Kenapa sih harus di blow Jadi up di sini rumah? pendidikan dan media itu ya. Media, Ya. pendidikan dan media sangat penting. Sangat penting. Sangat penting sekali untuk Baik. saling tukar-menukar. Baik, nanti kita akan lanjutkan pembicaraan. Baik, Misa Dhamma TV sudah semakin panas, tapi kita akan sampai kepada segmen terakhir. Mungkin kita akan ketemu lagi yang di pembicaraan yang lebih lanjut. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan pembicaraan setelah yang satu ini.